Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan ayat 1, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialistik. Ayat 2. Instalasi farmasi adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik. Ayat 3. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Ayat 4. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ayat 5. Pelayanan farmasi klinis adalah pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Ayat 6. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Ayat 7. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Ayat 8. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Ayat 9. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Ayat 10. Bahan medis habis pakai selanjutnya atau disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 11. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Ayat 12. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analisis farmasi. Ayat 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ayat 14. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Kepala BPOM adalah kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 2. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di klinik bertujuan untuk A. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. B. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya. C. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pasal 3. Ayat 1. Pelayanan kefarmasian di klinik diselenggarakan pada instalasi farmasi. Ayat 2. Klinik yang menyelenggarakan rawat inap wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian. Ayat 3.
klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Ayat 4, klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian. Ayat 5, dalam hal klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian, klinik dapat bekerja sama dengan klinik lain atau apotik untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Ayat 6, klinik yang menyelenggarakan rawat jalan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Ayat 7, klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian. Ayat 8, klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Ayat 9, apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 6, dan ayat 8 dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian, atau asisten tenaga kefarmasian. Ayat 10, dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 6, dan ayat 8, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di klinik. Pasal 4 ayat 1, standar pelayanan kefarmasian di klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 10 meliputi A. Pengolahan sejen farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. B. Pelayanan farmasi klinis. Ayat kedua, pengolahan sajian farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk klinik rawat jalan terdiri atas A. Pemilihan, B. Perencanaan, C. Pengadaan, D. Penerimaan, E. Penyimpanan, F. Pemusnahan dan penarikan, G. Pengendalian, H. Administrasi. Ayat 3, pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk klinik rawat jalan terdiri atas A. Pengkajian dan pelayanan resep, B. Pelayanan informasi obat, C. Konseling, D. Pemantauan terapi obat, E. Monitoring efek samping obat atau MESO atau pharmacovigilance, F. Evaluasi penggunaan obat atau EPO, G. Pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Ayat 4, pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk klinik rawat inap terdiri atas A. Pemilihan, B. Perencanaan, C. Pengadaan, D. Penerimaan, E. Penyimpanan, F. Pendistribusian, G. Pemusnahan dan penarikan, H. Pengendalian, dan I. Administrasi. Ayat 5, pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk klinik rawat inap terdiri atas A. Pengkajian dan pelayanan resep, B. Penelusuran riwayat penggunaan obat, C. Rekonsultasi obat, D. Pelayanan informasi obat, E. Konseling, F. Ronde, G. Pemantauan terapi obat, H. Monitoring efek samping obat, I. Evaluasi penggunaan obat, J. Pelayanan kefarmasian di rumah. Ayat ke-6, pelayanan resep pada klinik rawat jalan yang tidak memiliki apoteker dilakukan di apotik atau klinik lain yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Ayat 7, ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 5 ayat 1, pengadaan sediaan farmasi,
alat kesehatan, dan BMHP pada pelayanan kefarmasian di klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 4 berasal dari A. Industri farmasi, B. Pedagang besar farmasi, C. Distributor alat kesehatan, D. Toko alat kesehatan, dan E. Apotek. Ayat kedua, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP oleh klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dalam hal A. terjadi kelangkaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di fasilitas distribusi, dan B. terjadi kekosongan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di fasilitas pelayanan kesehatan. Ayat 3. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di instalasi farmasi menggunakan surat pesanan. Ayat 4. Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus ditandatangani oleh apoteker dengan mencantumkan nomor surat izin praktik apoteker. Ayat 5. Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat disampaikan secara elektronik. Pasal 6 ayat 1. Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dapat melakukan penyerahan obat berdasarkan resep maupun tanpa resep. Ayat 2. Resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari dokter, klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayat 3. Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan penyerahan obat yang meliputi A. Narkotika, B. Psikotropika, C. Obat keras, D. Obat bebas terbatas, dan E. Obat bebas. Ayat 4. Penyerahan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A sampai huruf C hanya dapat dilakukan dengan resep. Ayat kelima, pelayanan resep di klinik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7. 1. Resep sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 harus memuat A. Nama dokter, B. Nomor surat izin praktik dokter, C. Alamat praktik dokter, D. Paraf dokter, E. Tanggal resep, F. Nama dan usia pasien, dan yang terakhir nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah dan aturan pakai. Yang kedua, resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima dalam bentuk tertulis atau elektronik. Ketiga, resep wajib disimpan dan didokumentasikan oleh instalasi farmasi. Pasal 8. 1. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, apoteker dilarang mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat merek dagang tanpa persetujuan pasien. Ketiga, apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan pasien. Yang keempat, dalam hal terjadi ketidaksesuaian terkait resep dan hasil perkajian apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter penulis resep. Yang kelima, hasil perkajian dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dicatat oleh apoteker. Pasal ke-9. 1. Pasien berhak meminta salinan resep. Kedua, salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disahkan oleh apoteker. Yang ketiga, salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai aslinya. Pasal ke-10, yang pertama, resep bersifat rahasia, dan yang kedua, resep harus disimpan di instalasi farmasi paling singkat selama 5 tahun. Yang ketiga, resep atau salinan resep hanya dapat diperlihatkan kepada dokter penulis resep, pasien yang bersangkutan atau yang merawat pasien, tenaga kesehatan, atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya yaitu pasal 11 ayat 1. Apoteker di instalasi farmasi harus melaksanakan pemberian informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP secara benar, jelas dan efektif kepada pasien. Pasal 11 ayat 2. Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas manfaat, cara penggunaan, aturan pakai, efek samping dan cara penyimpanan. Pasal 12 ayat 1. Instalasi farmasi dapat melakukan penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP secara langsung atau dengan pengantaran kepada pasien. Pasal 12 ayat 2. Pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, kerahasiaan pasien serta dilengkapi dengan dokumen pengantar. Pasal 12 ayat 3, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dilayani melalui pengantaran harus mencantumkan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, nama dan alamat klinik yang melayani, nama apoteker yang melayani, dan nomor telepon apoteker yang dapat dihubungi. Pasal 12 ayat 4, apoteker wajib melakukan konfirmasi untuk memastikan obat diterima dan informasi telah dipahami oleh pasien atau keluarga pasien. Pasal 12 ayat 5, pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh instalasi farmasi atau pihak ketiga di bawah tanggung jawab instalasi farmasi. Pasal 13 ayat 1, klinik yang melaksanakan pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama praktek apoteker yang memuat paling sedikit berupa nama apoteker, nomor surat izin praktek apoteker, dan jadwal praktek apoteker. Pasal 13 ayat 2, papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terlihat secara jelas dan mudah terbaca. Pasal 14, setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Pasal 15, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di klinik harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pasal 16 1. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di klinik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. 2. Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 17 1. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di klinik harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi mutu pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 18, klinik wajib mengirimkan laporan pelayanan kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pasal 19 ayat 1, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Ayat 2, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan organisasi profesi. Pasal 20 ayat 1, pengawasan selain dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, khusus terkait dengan pengawasan sediaan farmasi dalam pengelolaan sediaan farmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf A,
dilakukan juga oleh Kepala BPOM sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Ayat 2, dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala BPOM dapat melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di bidang pengawasan sediaan farmasi. Pasal 21 ayat 1, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 serta pengawasan yang dilakukan oleh Kepala BPOM sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada Menteri. Ayat 2, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 22, peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G. Sadikin.